Assalamualaikum, selamat datang nih di YouTube channelnya Mama Satrio. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Dan tadi itu aku bikin nugget ayam ya, tapi tidak aku record karena ya mau cepet-cepet selesai. Dan ini juga motongnya waktu masih panas-panas makanya jadi hancur. Belepot-belepot dah itu potongannya, ada yang gede, ada yang kecil juga. Dan ini aku beli ayam tuh 2 ekor, tetapi aku minta potong di sana ya. Terus aku tinggal buat beli wortel. Ternyata sampai rumah kok aku lihat tuh sayap ayamnya tuh kurang 2. Padahal di situ tempatnya penjualnya tuh ayam utuh semua ya, nggak ada ayam potong-potong. Jadi ya gitulah. Cukup tidak beli di tempat itu lagi gitu. Nah, udah selesai. Tadi juga aku beli pentol 1 kilo juga di pasar. Di sini 1 kilonya 30.000 ya. Naik kemarin itu waktu aku beli itu pentolnya itu 1 kilo sekitar 20.000 gitu. Nah, ini aku kemarinnya juga ada beli ikan sepat sama ikan pepuyuk ya kalau orang sini bilang, atau ikan betik gitu. 1 kilo, tapi timbangannya tuh lebih dari 1 kilo karena aku beli di tetangga aku sendiri. Orangnya habis ngegogoh atau ngacal gitu ya, habis nyari di sawahnya gitu, terus dapat banyak, terus dijual-jual deh murah-murah gitu. Nah, daripada karena ikan sepat aku tuh kalau mentah atau yang basahnya tuh aku gampang bosen, jadi aku bikin ikan asin ini. Jadi teler juga nih aku ngebersihinnya ya. Sampai kaku-kaku tuh tangan aku, kram-kram tuh. Dan ini cuacanya panas banget, sudah pasti nih kalau nggak hari ini kering, besoknya kering banget tuh udah nih jemuran ikan asinnya. Dan semoga aja nggak digerujuk hujan mendadak ya, karena cuacanya tidak bisa ditebak-tebak, tiba-tiba bisa hujan deras tuh. Dan ini aku jemur pakai seng sisa buat bikin atap teras. Dan juga ini bukan cuma ikan sepat tapi juga ikan pepuyuh dan juga ikan haruan atau ikan gabus juga ya yang aku bikin ikan asinnya. Dan ini juga susuninya juga lumayan lama, tapi aku cut juga ya di video karena terlalu panjang. Nah, lihat nih jumlahnya nih, lumayan nih, mungkin bisa sampai 1 bulan baru habis atau sebelum 1 bulan ya, karena ikan asin itu paling enak tuh tidak terlalu asin atau tidak terlalu hambar ya. Dan sudah selesai tadi, dan lanjut lagi buat ngajarin anak aku bicara ya, soalnya anak aku tuh ngomongnya itu masih sangat sedikit kata-katanya, dan juga dia masuk keterlambatan bicara ya. Dan kemarin juga sudah beli madunya khusus yang buat anak lambat bicara, dan juga beli buku ini buat nambahin suku kata dia gitu. Nah, ini siang-siang si bocil tuh kabur dari rumah dah. Itu kunci pintu itu memang sudah minta diganti ya. Soalnya dia pinter banget tuh naik pakai toples tuh dipanjatnya terus dibukanya dah tuh pintunya. Dan ini tumben banget nih aku kebagian jambu air ini ya, padahal biasanya nggak kebagian karena rontok, atau biasanya dipetik anak-anak juga, kalau enggak ya dimakan sama ulatnya nih, ada ulatnya nih di dalamnya tuh. Dan ini kebagian banyak nih, lumayan nih, bisa buat ngerujak dikit-dikit lah. Dan ini juga kalau matang gitu manis ya, tapi kalau biasanya tuh paling dapet tuh sepet-sepet gitu. Udah selesai, dan hari ini tuh aku kedatangan asisten aku buat bantu-bantu beres-beres rumah. Jadi mau aku suruh magang nih, mau aku tes nih bisa nggak buat ngebersihin kamar aku ya. Ini mesin penyedot debu yang murah aja ya, 100.000 nih mesin penyedot debu nih. Aku coba-coba ini udah berapa kali nih, berapa bulan nih aku mau beli, tapi aku takut ini bagus apa enggak ya. Akhirnya aku beli juga. Terus ini aku cobain buat nyedot-nyedot debu yang ada di pinggir-pinggir yang biasanya menumpuk gitu. Ternyata memang bagus sih, walaupun tidak
kuat untuk menyedot debu yang ada di rumah ini. Harus bolak-balik disedoti ya. Dan ini aku juga tadi sebelum bikin video juga tadi cari-cari tahu ini cara gunain gimana, cara ngehidupinnya gimana, karena bingung juga ya. Ternyata cuma ditekan lama gitu langsung hidup gitu, nggak di cetek enggak, tapi harus ditekan rada lama gitu. Dan juga bingung juga ini caranya penuh apa enggaknya ya. Ternyata kalau penuh itu, kalau dicas itu dia warnanya biru dan diam, tapi kalau belum penuh itu dia birunya ketip-ketip gitu. Nah, jadi ini langsung aku buat ngebersihin kamar karena sudah lama enggak digeser-geser, udah pasti debunya banyak banget. Dan juga itu resiko rumah kayu ya, biasanya debunya tuh nempel ke kayu-kayu atau ke papan-papan. Tapi kalau rumahnya beton itu biasanya mereka tuh jatuhnya langsung ke lantai gitu, enggak nempel-nempel di dinding-dinding. Kalau dinding betonnya itu sudah dicat atau segala macam ya. Tapi kalau belum sama sekali masih pakai beton juga, itu ya biasanya nempel-nempel juga tuh di beton-betonnya. Dan sekalian buat ganti suasana sama ganti peletakan barang-barangnya biar lebih rapi dan lebih luas ini kamar aku yang kecil ini. Ya maklum ya, namanya juga ibu-ibu yang sudah pasti pakaiannya itu lebih banyak daripada anak atau suami ya, emak-emak tuh, dan barangnya jauh lebih banyak daripada si anak dan si suami. Jadi ya harus pinter-pinter lah kita menata-nata ini apa, perabot-perabot kita, walaupun semuanya barang murah-murah, yang penting ini semua terlihat rapi ya. Walaupun pakai barang-barang bekas juga nggak apa-apa, yang penting itu terlihat rapi dan jadinya kelihatan lebih bersih dan luas gitu, walaupun tempatnya sempit. Nah, udah selesai aku beres-beresnya tadi, nggak aku video semua karena emang kepanjangan banget ya kalau aku videoin semua, dan juga kelamaan karena aku sudah capek banget alias kepanasan banget, ini cuacanya panas banget. Jadi tadi tuh stop dulu, terus kipas dulu terus lanjut lagi ini buat ngelap ini, karena tadi sudah disapu-sapu jadi ini dilap-lap lagi, karena biasanya masih ya yang aku bilang tadi, karena papan itu selalu nempel ya debu-debunya, rada susah tuh untuk ngebersihinnya. Dan ini aku ngelap-ngelap lemari lagi karena tadi karena mesin penyedot debu itu cuma bisa nyedot debunya doang, bukan bekas-bekas sisa debu-debunya itu nggak kesedot gitu. Jadi aku bersihin lagi pakai yang namanya air dan sabun biar lebih kinclong, biar puas gitu. Dan ini lemari juga udah lama nggak tapi aku buka-buka ya, lemari plastiknya. Kenapa? Karena aku bete setiap lipatan baju aku itu selalu diberantakin sama si bocil. Kalau sudah dilipat rapi gitu, tahu-tahu tuh udah nggak kebentuk lagi tuh lipatannya. Jadi aku nggak lipat-lipat ya, nggak ngelipatin baju, tapi tetap aku simpan di dalam keranjang biar tetap kelihatan rapi, nggak berantakan ya. Jadi kalau mau ngambil baju tuh ya udah pilih-pilih di keranjang aja tuh gitu. Mau gimana, namanya juga kita punya anak kecil, jadi biar cari-cari cara juga biar kita nggak terlalu capek dan yang pasti tidak stres ya. Kalau stres udah pasti tuh bakal jadi singa buas tuh buat anak tuh. Daripada diberantakin mulu, jadi aku kosongin lemarinya pertamanya tuh. Terus buat baju aku sama baju dia tuh aku simpan di dalam keranjang gitu, nggak aku lipat ya, aku biarin aja tuh, habis aku cuci langsung kering dah langsung aku masukin dalam keranjang, tetapi tetap rapi ya, ditempatkan yang dengan rapi, jadi nggak kelihatan berantakan dan tidak terlihat kotor. Dan juga kita tidak perlu marah-marah sama si bocil terus ya, karena dia suka berantakin baju. Jadi bajunya buat suami aku tetap aku masukin ke dalam lemari itu, tetapi bagian bawah gitu, jadinya
anak aku tuh nggak tahu kalau di situ ada baju, jadi nggak diberantakin gitu. Nah udah selesai nih aku ngerapiin tilam. Nah ini lanjut lagi buat ngemasukin baju-baju. Nah ini baju-baju aku yang berlebihan aku taruh di bagian situ. Terus ini baju-baju anak aku juga yang emang jarang dipakai, kayak baju muslim atau segala macamnya aku taruh di sini. Nah udah selesai. Ini baju baju gamis aku ya, banyak banget karena emang jarang ada acara untuk pakai baju gamis, jadi aku masukin ke dalam situ, terus aku taruh di atas lemari deh. Sama boneka-boneka aku juga berlebihan karena kalau di bawah itu rasanya kepenuhan, jadi aku taruh di atas separohnya. Nah ini kain aku nggak beli, dikasih ya, suami aku dikasih sama yang punya rumah dulu, dia kan kuli bangunan tuh. Nah jadi dikasih sama yang punya rumah, jadi itu aku pilih-pilih baju yang mana yang masih bagus atau apapun yang masih bisa dipakai aku ambil ya. Dan kebanyakan baju aku itu emang dikasih orang, nggak ada beli gitu. Kalau mau beli ya beli gitu, tapi kalau untuk baju harian tuh biasanya aku nih baju sisa-sisa orang juga, nggak perlu malu ya selama masih bagus itu bajunya. Biasanya orang ngasih juga lihat-lihat dulu tuh kualitasnya tuh nggak mungkin ngasih baju buluk ya. Nah udah selesai nih, tadi aku udah ngambilin ikan asinnya, dan ikan asinnya tuh bener ya udah kering ini, tapi lebih mantep lagi kalau besok mau aku jemur lagi ya biar lebih kering banget gitu. Dan hasilnya lumayan banyak, ini ada sekitar satu toples. Toples gimana apa ya ini toplesnya, bukan ukuran kecil juga, ini toplesnya lumayan lah. Nah ukuran segini itu aku nggak tahu itu ukuran berapa. Dan ini tadi aku bikin buat makan siang, ini aku bikin ngegoreng ikan asin, bikin cacapan, dan seperti biasa anak aku goreng pentol. Nah ini besoknya nih aku ngebersihin sepeda kesayangan aku karena ini belian suami aku yang beliin, jadi aku sayangin deh. Sama aku pernah dibeliin tas juga, jadi kesayangan aku tuh tasnya, padahal aku punya tas lebih bagus tapi nggak pernah aku pakai. Yang aku pakai terus tuh yang dibeliin sama suami aku. Nah ini karena sudah berdebu, jadi ini aku lap-lap lagi biar kelihatan bersih, biar ini enggak cepat bekarat ya. Biasanya tuh kalau besi-besi walaupun dibiarin aja tuh kena angin tuh biasanya kena udara bisa bekarat juga ya. Dan ini cuma aku lap-lap pakai kain basah, terus nanti aku lap-lap pakai kain yang kering gitu aja, karena emang enggak dipakai buat ke tempat yang kotor-kotor, cuma terkena debu yang ada di rumah depan tuh kan lagi di apa dihalusin gitu dindingnya, jadi banyak kena semen-semennya juga gitu. Jadi dan ini pertama kalinya aku beli barang sama suami aku tuh warnanya selain hitam ya, karena aku sama suami aku tuh sukanya warna hitam atau warna yang gelap-gelap, tetapi ngelihat sepeda yang warna terang ini kemarin jadi suka gitu, jadi aku sama suami aku sama tuh barengan tuh milih warna ini, nggak ada debat-debat. Nah, jarak aku biasanya untuk beli keperluan anak aku, entah itu susu atau popok ya, itu biasanya jaraknya itu sekitar 1,5 kilo kalau berangkat doang. Jadi bolak-balik itu sekitar 3 kilo. Dan itu ada kemarin tuh separuh jalan itu anak aku itu tidur di jalan. Jadi kayak orang mabuk gitu ya. Jalannya tuh kan nggak rata kan ya, jadi berdugul-dugul gitu, banyak lubangnya. Ya emang nggak kuat lagi, dia udah nahan ngantuk, jadi sepanjang jalan dia tuh tidur sambil geliut-geliut gitu badannya kayak orang mabuk gitu. Untung aja nggak jatuh ya. Ya itulah keseruan aku sama anak aku, selain kita bertengkar kita juga oh, seperti Mimi dan Peri gitu ya. Nah udah selesai ngebersihin ini bekas kena semen ya, sepedanya anak aku, tapi ini
aku celup-celupin ternyata sungainya itu udah dangkal banget, jadi tambah kotor itu. Tapi yang penting semennya udah pada lepas, jadi ini aku siram-siram lagi buat ngebersihin bekas sisa-sisa rumput-rumput tadi tuh ya. Nah udah selesai nih, lanjut aku lap-lap lagi biar lebih kinclong gitu. Nah ini yang beli itu bukan aku, yang beli itu mama aku, mau ngebeliin anak aku ini. Kemarin tuh ada juga bentuk mobil, tapi karena aku tinggal ke tempat mama aku 5 hari, nggak tahu tuh jadi patah gitu ya. Ya sudahlah, pura-pura nggak tahu aja deh aku. Yang penting masih ada satu ini, jadi ini disayang-sayang ya, karena kualitasnya juga bagus. Tapi kalau sampai patah tuh berarti ya gitu deh. Aneh gitu ya. Tapi kalau harusnya buat anak-anak nggak mungkin patah ya, karena ini kualitasnya yang bagus. Dan juga ini si kucing aku yang gila banget tuh ya, malam-malam itu aku lihat ada sekelebat mau lewat gitu, aku kira apaan gitu, aku lihat nggak ada, kok ada bunyi serak-serak. Terus aku liatin, kucing aku bawa ular gede banget. Untung aja tuh ularnya udah mati, tapi tetap aja geli ya. Terus aku buang tuh ke bawah kolam pakai sapu. Nah ini bagian tutupnya ini sudah patah bagian bawahnya ya, jadi aku patahin sekalian karena nyusahin gitu. Nah ini aku lap-lap lagi biar tambah bersih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komennya biar bisa bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini ya. Dan terima kasih banyak kalau sudah menekan tombol subscribe, like, dan komennya ya. Dan alhamdulillah banget, penonton aku mulai bertambah. Kemarin itu turun drastis, tapi aku nggak masalah ya, karena emang kayak gitu. Kadang tontonan bisa sepi, kadang juga bisa rame. Nah gitu ya. Tapi terima kasih banyak yang selalu nonton video aku. Nah ini siang-siang anak aku itu kabur dari rumah, dia buka pintu sendiri. Daripada aku lihat-lihat capek-capek doang, jadi ini aku sapu-sapuin bagian dalam rumah yang belum jadi ini karena banyak sampahnya ya. Jadi ini cuma aku bersihin sampahnya doang, nggak sama pasir-pasirnya, karena percuma nanti juga penuh pasir lagi. Dan cuacanya itu sangat-sangat panas banget ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya, bye.